Banjir ternyata tidak hanya menyisakan kerugian dalam bentuk material saja, melainkan juga kerugian dalam bentuk psikologis, yaitu berupa trauma. Lalu bagaimana tanggapan seorang pemerhati lingkungan hidup dari Walhi? Berikut tanggapannya untuk Anda. Yang pasti dampak banjir ya sangat dirasakan masyarakat ya, artinya bukan cuma dari sisi material ya, dari sisi psikologi masyarakat yang menjadi korban juga sangat terkena, artinya psikologinya. Dan sampai sekarang masyarakat masih mengalami itu trauma itu, meskipun sebenarnya masyarakat untuk bicara soal banjir di Jakarta udah nggak aneh, nggak asing ya. Cuma banyak persoalan yang sampai sekarang belum dimaksimalkan oleh pemerintah, termasuk dalam kesiapan menghadapi banjir. Salah satunya mungkin bicara soal pengungsian ya. Di Jakarta masyarakat bisa saja mengatakan bahwa banjir sudah tidak asing karena mereka sudah terbiasa dari tahunan, bahkan sekarang bukan tahunan lagi, bisa mingguan. Tapi dalam hal ketika mestinya ada antisipasi dini. Kalau masyarakat itu kalau misal yang tertimpa banjir begitu mau mengungsi kemana, sampai sekarang kan belum ada itu dari pemerintah baik pusat maupun provinsi titik-titik lokasi untuk pengungsian yang difasilitasi oleh pemerintah. Dan sampai sekarang kami kira belum maksimal, padahal itu bisa dimaksimalkan dari aparatur kita sampai tingkat RT kan gitu. Jadi masyarakat nggak kebingungan sampai harus tidur di kolong jembatan. Saya nggak bicara kurang koordinasi ya, mungkin karena menumpuknya persoalan yang memang harus diatasi oleh Pemprov adalah ini Jokowi ya. Artinya banjir di Jakarta bukan persoalan Jakarta aja dan tidak diselesaikan oleh Jakarta sendiri atau Jokowi sendirian, pemerintah Provinsi DKI. Kalau bicara banjir di Jakarta sebenarnya yang paling utama soal tata ruang. Karena 55% kalau dari asumsi kita itu 55% tata ruang di Jakarta udah rusak, udah parah. 50% itu memberikan andil terhadap banjir, karena sesuai Undang-Undang 26 tahun 2007 kan mestinya tata ruang untuk ruang terbuka hijau di kita kan harusnya 30%, tapi di Jakarta belum memenuhi itu, dan mestinya pemerintah memberikan ini, artinya ada ketegasan terhadap pelaku usaha, masyarakat maupun dari aparatur pemerintah sendiri. Artinya rekayasa teknis untuk penanganan banjir belum tentu bisa mengatasi, tapi harus ada rekayasa sosial, termasuk rekayasa sosial itu bisa menyadarkan masyarakat, perilaku masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan, pelaku usaha terhadap ruang terbuka hijau itu. Masih banyak teman-teman kita ada pembangunan gedung yang memang asal-asalan dan bahkan tidak memenuhi izin yang berlaku seperti AMDAL dan lain-lain. Itu banyak sekali kami temukan dan itu belum mendapatkan sanksi tegas dari pemerintah. Ya pemirsa, berbagai musibah mungkin saja kembali terjadi dan menimpa satu di antara kita. Namun yang terpenting bagaimana kita menyikapi dari setiap musibah yang datang dan bagaimana kita mampu bangkit ketika musibah itu berlalu pergi. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Irmali Septiana, saksikan terus berita dan analisa hanya di TV Bu. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.